Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Utama, dosen Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bidang keahlian saya adalah dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Maka oleh karena itu pada hari ini saya akan menyampaikan penjelasan terkait mata kuliah, yaitu mata kuliah praktik dengan nama mata kuliah Praktikum Bank, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan bobot 1 SKS, kemudian ditempuh oleh semester 6 atau tahun ketiga, yang merupakan mata kuliah praktek yang merupakan puncak dari seluruh mata kuliah teori yang pada akhirnya dipraktekkan dalam satu simulasi, yaitu simulasi praktikum perbankan. Simulasi ini dilaksanakan dalam sebuah ruangan yang disetting menjadi perwarupa dari perbankan yang kami namakan dengan laboratorium mini banking syariah. Dan dalam prakteknya juga mata kuliah ini menggunakan bantuan dari software perbankan dengan nama Islamic Banking Application, sehingga proses praktikum bisa berjalan 100% seperti layaknya dalam praktik di perbankan. Deskripsi singkat tentang mata kuliah ini adalah pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang praktikum perbankan syariah dalam proses yaitu melakukan pelayanan produk funding atau penghimpunan dana dan juga produk-produk pembiayaan, sehingga mahasiswa mampu mengoperasikan semua produk yang dikaji dalam mata kuliah ini secara keseluruhan. Mata kuliah ini juga memiliki 4 capaian pembelajaran, dan juga 4 capaian pembelajaran itu dijabarkan lebih lanjut menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya ada 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan secara efektif, efisien, empatik, dan santun. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan proses praktik front office secara efektif, efisien, dan santun. Kemudian part yang ketiga atau CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengoperasikan proses praktik account officer secara efektif, efisien, empatik, dan santun. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengoperasikan dan memproses praktik analisis kelayakan bisnis secara efektif, efisien, empatik, dan santun. Dan CPMK yang kelima atau yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengelola proses praktik account officer secara efektif, efisien, empatik, dan juga santun. Mata kuliah ini dalam proses pembelajarannya, mata kuliah ini menggunakan metode student centered learning, di mana fokusnya adalah ke dalam mahasiswa, di mana mahasiswa lebih banyak melakukan praktik-praktik mensimulasikan proses-proses yang ada di perbankan. Dan dalam prosesnya juga mata kuliah ini dikombinasikan secara hybrid juga, karena dalam prosesnya mata kuliah ini selama kami tempuh telah dilakukan kombinasi antara proses praktik secara real dengan proses-proses pembelajaran independen yang itu bisa diakses langsung melalui halaman e-learning atau My Class dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi mahasiswa bisa mempersiapkan terlebih dahulu apa yang harus disimulasikan, bagaimana proses simulasinya, bagaimana tutorialnya, semuanya bisa diakses melalui halaman My Class tersebut. Kemudian ketika masuk ke dalam kelas praktikum, mahasiswa tinggal akan langsung mempraktikkan semua yang menjadi tugasnya hari itu. Kemudian setelah itu akan dilengkapi dengan simulasi-simulasi dan juga dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dan juga evaluasi dari dosen pengampu. Yang mana nanti proses evaluasi ini akan kami coba tayangkan dalam video ini. Dalam prosesnya, mata kuliah ini
sebagaimana dijelaskan tadi, student centered learning kita kombinasikan antara proses secara online maupun proses secara offline. Kemudian juga mata kuliah ini fokus lebih banyak ke praktik-praktik, di mana bisa kita lihat di sini banyak proses praktik perbankan dilakukan, baik itu pada aspek front office atau mungkin juga pada aspek back office. Mata kuliah ini juga menggunakan sumber pustaka, yang mana ada sumber pustaka yang sudah dikembangkan sendiri oleh dosen-dosen di Prodi Ekonomi Syariah, yaitu dengan menyusun suatu modul, yaitu modul praktikum bank, yang telah kami terbitkan dari tahun 2016 dan direvisi terus-menerus, dan edisi terakhir yaitu pada tahun 2021. Kemudian juga sebagai bekal untuk mengoperasikan software Islamic Banking Application, juga telah dikembangkan modul yang menjadi rujukan, yaitu modul komputer perbankan. Dan tidak lupa mata kuliah ini juga didukung dengan referensi-referensi terkait seperti buku manajemen perbankan syariah karya Gita Danu Purnata, yang mana juga dosen dari Prodi Ekonomi Syariah. Kemudian juga buku manajemen perbankan dari Taswan, kemudian buku manajemen pembiayaan dari Muhammad. Untuk proses perkuliahan dilaksanakan dalam 16 minggu dan ditempuh juga dalam 16 tatap muka, di mana proses perkuliahan seperti yang dijelaskan tadi kita bagi menjadi proses simulasi. Jadi ada mahasiswa hari ini simulasi, maka di pekan depan mahasiswa tersebut kita berikan evaluasi terhadap apa yang sudah disimulasikan, sehingga di pekan berikutnya akan dilaksanakan simulasi kembali sampai secara terus-menerus. Untuk penilaian dalam proses perkuliahan ini, bobot penilaian kita bagi sesuai dengan apa yang tercantum di dalam RPS, yang mana bobot penilaian karena ini adalah mata kuliah praktik, maka proses praktikum sendiri kita assess, kita nilai proses praktikumnya, dan menjadi bobot yang cukup besar yang mendominasi dalam proses perkuliahan. Kemudian juga dilengkapi dengan proses praktikum ini dilengkapi dengan juga penugasan yaitu berupa progress report, di mana mahasiswa harus melaporkan, membuat report atas apa yang telah dipraktekkan setiap minggunya. Kemudian juga dilengkapi juga dengan quiz, yang mana quiz ini diakses melalui MyClass atau laman e-learning dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang bisa diakses kapan saja, dari mana saja, dan mahasiswa bisa di konsep quiz ini dengan lebih enjoy, dengan lebih nyaman, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang lebih baik. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya terkait mata kuliah ini. Silakan bisa kita saksikan bersama proses tutorial atau proses penjelasan terkait topik yang ke-8 dalam mata kuliah ini, yaitu tentang musyarakah mutanakisoh atau praktik pembiayaan musyarakah mutanakisoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita buka kelas hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan memasuki pertemuan berikutnya dari mata kuliah praktikum bank syariah, di mana dalam mata kuliah ini kita sudah lewati bersama. Di antaranya kita sudah masuk di beberapa pertemuan, dimana sebagaimana kita ketahui capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengoperasikan semua prosedur memproses produk funding, pembiayaan secara cepat, cermat, dan tepat. Dan salah satu capaian pembelajaran dari mata kuliah kita, yaitu capaian pembelajaran 4, yaitu adalah mahasiswa mampu mengoperasikan proses praktik analisis kelayakan bisnis secara efektif, efisien, empatik, dan santun. Nah, maka oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan bahas lebih lanjut bagaimana menganalisa pembiayaan, yaitu dengan menggunakan akad musyarakah mutanakisoh.
sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya juga, bahwasanya pembelajaran kita dalam sesi praktikum ini kita melibatkan beberapa metode. Yang pertama, independent learning, karena di dalam mata kuliah ini semua bahan ajar sudah tersedia di modul dan juga melalui e-learning. Kemudian dipraktekkan. Kemudian untuk penilaiannya kita akan gunakan penilaian, yaitu dengan mekanisme teman-teman memberikan laporan dalam bentuk progress report, yang nanti laporan tersebut akan kita nilai bersama. Oke, ini materi kita pada pagi hari ini, yaitu analisis. Baik, latar belakang munculnya pembiayaan dengan akad musyarakah mutanakisoh. Yang pertama adalah bahwasanya dalam memenuhi permintaan produk di perbankan, maka perlu ada yang namanya inovasi produk pembiayaan yang sesuai dengan model bisnis perbankan syariah. Yang mana kita ketahui sekarang itu mayoritas produk pembiayaan menggunakan akad apa, teman-teman? Mbaknya mudorobah. Kemudian kalau yang konsumtif murabahah. Nah, oke, konsumtif menggunakan murabahah. Nah, padahal ciri dari perbankan syariah sendiri yang sering kita gaungkan yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu menggunakan musyarakah dan menggunakan mudorobah. Sehingga perlu inovasi produk sehingga mampu memberikan produk yang sesuai dengan karakteristik dari masyarakat. Dimana di sini kita bisa lihat penyaluran dana bank syariah didominasi oleh pembiayaan jual beli murabah. Pertama, di sini ada aset, kemudian ada batasan penyaluran pembiayaan atau loan to value. Jadi kalau kita pembiayaan untuk KPR rumah harganya 100 juta, bank itu kan tidak boleh memberikan pembiayaan full 100 juta, tapi harus ada yang namanya DP, yaitu misalnya DP-nya 30%, 30 juta, kemudian sisanya 70% diberikan pembiayaan oleh perbankan syariah. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk pemilikan aset. Kemudian setelah aset dimiliki, pembayarannya diangsur, maka terjadi yang namanya piutang. Nah, atas dasar ini sebenarnya kita bisa melihat ternyata di loan to value ini, di kewajiban pemberian DP, itu ada partisipasi dari nasabah loh dalam kepemilikan rumah tersebut. Nah, sampai di sini mulailah muncul, oh sepertinya pemilikan aset tadi itu nggak hanya peran dari bank, tapi nasabah juga berperan dengan memberikan DP. Dan pada akhirnya kita bisa lihat, oh karakternya kurang lebih ada mirip-miripnya ya dengan pembiayaan musyarakah. Yang mana musyarakah itu apa? Berarti ada dua belah pihak atau lebih yang berpartisipasi. Misalkan untuk membeli sesuatu, maka yang beli itu nggak cuma satu pihak, tapi ada dua pihak berpartisipasi. Walaupun mungkin perbandingannya 90-10 atau mungkin 955% itu nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting ada dua pihak. Artinya apa musyarakah? Musyarakah itu adalah berarti bersirkah, berkongsi dua belah pihak. Baik itu untuk tujuan produktif. Yang latar belakangnya kenapa mutanakisoh? Nasabah datang ke bank mau KPR. Kenapa dia datang ke bank? Karena dananya kurang, karena tidak memiliki dana. Berarti ada tujuan dari nasabah untuk memiliki rumah tersebut 100%. Nah, dengan cara apa? Dengan cara nasabah akan mengangsur kepada bank. Nah, ketika pada akhirnya setelah dibeli rumahnya, nasabah setiap bulan akan mengangsur kepada bank. Dan setiap nasabah mengangsur, sebenarnya di situ terjadi bahwasanya nasabah itu sebenarnya sedang membeli kepemilikan bank secara bertahap. Yang awalnya 70% diangsur berapa persen, sehingga akhirnya ketika jatuh tempo, maka bisa kita hitung bahwasanya kepemilikan bank sudah 0%. Nasabah jadi berapa? Jadi 100%. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa namanya mutanakisoh. Yang ini berasal dari bahasa Arab, yaitu terus berkurang. Nah, yang berkurang apa? Berkurangnya porsi kepemilikan salah satu pihak, yang mana bank, yang akan beralih kepada porsi kepemilikan nasabah. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya adalah MMQ yang perlu kita ketahui adalah
namanya ini pembiayaan, bisnis perbankan, maka butuh yang namanya pendapatan. Bank kan harus menghasilkan pendapatan. Nah, lantas pendapatannya dari mana? Tadi kan asetnya hanya dibeli secara bertahap. Kemudian pendapatan bank dari mana? Pendapatan bank dari memproduktifkan aset tadi. Ada rumah, biasanya diproduktifkan supaya menghasilkan, diapakan rumahnya? Sewakan. Oke. Disewakan ya, ya. Oke. Rumahnya disewakan. Disewakan ke siapa? Nah, karena nasabah di sini tujuan awalnya adalah untuk memiliki rumah, ya maka otomatis aset tadi disewakan juga sekaligus kepada nasabah, sehingga nasabah akhirnya juga membayar sewa kepada bank. Nah, disinilah sumber pendapatan bank. 10 jutanya bank itu akan dibeli secara bertahap oleh nasabah. Tinggal kita bagi 170 juta kita bagi 120. Berapa Mas? 70 juta dibagi 120. 70 bagi 120. 70 dibagi 120. Lama kali. 0,58 berarti sekitar 580.000 ya per bulan. 580.000 per bulan. Berarti nasabah selama 120 bulan itu akan secara bertahap akan membeli kepemilikan bank, sehingga pada akhirnya ketika di bulan yang ke-120 maka 100% kepemilikan bank yang 70% ini akhirnya beralih kepada nasabah menggunakan sewa. Jadi asetnya tadi disewakan kepada nasabah dengan akad ijaro. Oke, saya rasa itu untuk penjelasan teknis analisis pembiayaan musyarakah mutanakisoh dan juga perhitungannya. Setelah ini teman-teman bisa simulasikan dalam kelas praktikum, kemudian nanti bisa dibuat progres lihat di sini. Nah, ini kriterianya untuk penilaiannya. Setiap progress report itu akan kita nilai sebesar 2,5% kontribusinya terhadap total nilai akhir. Dan untuk penilaiannya, komponen penilaiannya juga sama seperti komponen yang lain. Kita akan grading dari A, B, B, C, C sampai dengan D dengan kriteria seperti berikut. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut di dalam My Class terkait kriterianya. Harapannya teman-teman memenuhi kriteria yang paling besar ya, yaitu dengan skor di atas 80. Oke, terima kasih. Jadilah itu namanya musyarakah. Kemudian pendapatannya dari mana? Ya udah, aset rumahnya tadi diproduktifin aja. Aset rumahnya diproduktifkan dengan cara apa? Dengan cara disewakan. Disewakannya otomatis kepada siapa? Kepada nasabah. Yang pemilik rumah itu. Yang berakad itu. Nggak mungkin disewakan ke pihak lain gitu. Karena kenapa? Masa iya bank bisnis penyewaan rumah? Kan enggak. Bank itu kan bisnisnya apa? Menghimpun dan menyalurkan dana. Berarti bisa dibilang garis besarnya itu mirip kayak bunga lah ya Pak ya? Ya kan sama aja kan, ini saya beli kalkulator. Misalnya ini 50.000, saya bayar 20.000 dibayarin ini kan. Tapi saya masih nyicil ini, tapi ini kepemilikan saya. Kalau bunga, asalnya bunga itu adalah kamu mengeluarkan uang dari uang. Kalau ini kan sewanya atas apa? Atas rumah. Atas rumah. Udah jadi rumah dulu. Bukan masih berupa uang. Kalau dalam kontrak KPR pakai bunga, itu kan ya udah bank ngasih bank ibaratnya seperti ngasih kita uang, ngutangin kita uang, uangnya itu kita gunakan untuk apa? Untuk beli rumah. Beli kita. Nah, jadi perbedaan mendasarnya di situ. Jadi bank mendapatkan bunga atas apa? Atas si uang tadi gitu. Nah, kalau ini sewa atas apa? Sewa atas si rumah tadi. Karena bayangkan kalau ternyata case-nya nanti, kalau resikonya kalau rumahnya tiba-tiba kebakaran
bisa nggak bank mendapatkan pendapatan dari situ? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak bisa disewakan. Nah, beda dengan kalau bunga. Kalau bunga tadi tiba-tiba rumahnya kebakaran nih, kan nggak ada urusan. Apa urusannya? Ya kamu kan pinjamnya uang. Iya, bukan Kita kan kontraknya urusan dengan uang gitu. Kecuali kan nanti ada backup dari asuransi dan lain sebagainya, itu urusan nasabah dengan asuransi gitu. Nah, itu perbedaan dasarnya. Jadi jadi teman-teman semuanya, sebelum kita tutup, jangan lupa silakan teman-teman juga bisa belajar secara mandiri terkait materi-materi yang akan kita praktikkan dalam praktikum. Silahkan teman-teman buka kembali daftar pustaka kita, yaitu kita sudah memiliki modul tentang praktikum perbankan dan juga modul tentang komputer perbankan. Jadi silahkan teman-teman akses, bisa baca secara mandiri. Kemudian juga silahkan juga teman-teman lengkapi dengan referensi lainnya untuk pengetahuan teman-teman, seperti buku dari Manajemen Perbankan Syariah dari Gita dan Pranata, kemudian juga buku Manajemen Perbankan dari Taswan, dan yang terakhir buku Manajemen Pembiayaan Syariah dari Muhammad. Oke, Demikian video proses pembelajaran ini kami buat. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.